Pemirsa, tank tempur milik Kesatuan Yonkav 4 Kijang Sakti Kodam 3 Siliwangi menabrak 4 sepeda motor dan gerobak pedagang kaki lima. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tank tempur milik Kesatuan Yonkav 4 Kijang Sakti Kodam 3 Siliwangi menabrak 4 sepeda motor dan sebuah gerobak saat keluar dari Jalan Raya Saguling menuju Jalan Raja Mandala arah Cianjur. Pengemudi tank tidak mampu mengendalikan kendaraan saat berbelok sehingga terjadi kecelakaan. Menurut pengakuan warga, Cahyadi mengatakan kecelakaan terjadi begitu cepat. Begitu juga dengan ganti ruginya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Motor obat. Mau diganti nggak katanya, Kang? Diganti. Berapa jam? Total berapa dari 5 juta. 5 juta. Kalau untuk motor ada informasi? Motor nggak tahu motor berapa. Tadi kejadiannya pas kayak seperti apa sih, Pak? Kondisi pertamanya? Kejadiannya saat kejadian? Ya, emang saya pas lagi jualan, tank bajanya belok, jadi terlalu ngambil kiri kayaknya. Oh gitu. Ngambil kiri nyenggol. Oh nyenggol. Tapi udah mau diganti ya? Udah diganti, udah diganti. Oh udah diganti. Udah Oke. diganti. Sip. Tapi nggak ada korban ya? Nggak ada korban sama sekali. Nama Kang siapa panggilannya, Kang? Pemirsa, antrean panjang terjadi depan kantor Dinas Koperasi dan UMKM Bojonegoro, Jawa Timur. Warga berdesakan untuk mengajukan berkas persyaratan bantuan Presiden sebesar 2,4 juta rupiah. Sejak pagi tadi ratusan warga berdesak-desakan memadati kantor koperasi dan usaha kecil dan menengah di Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka datang untuk mengajukan berkas persyaratan dana bantuan dari Presiden sebesar 2,4 juta rupiah. Berapa lama mengantri, Bu? Sudah 3 jam. Dari pagi ya? Dari pagi, Bu ya? Ya, mengurusnya dari pagi ke desa, terus ke tukang fotokopi. Ini mau dapat bantuan dari mana, Bu? Dari internet. Penyetoran berkas persyaratan tersebut akan berlangsung hingga tanggal 11 September atau hari Jumat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan aktivitas perkantoran tetap berjalan. Aktivitas perkantoran pemerintah maupun swasta dibatasi dengan pembagian kerja antara bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Menpan RB, sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office. Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan dan pemerintah juga akan menggelar operasi justisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat. Dan ini tadi sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan juga Wakapolri dan Wakasat, sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran. Pemirsa, sejumlah negara seperti Malaysia menutup pintu masuk bagi warga negara Indonesia akibat lonjakan kasus virus corona di Indonesia. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta masih melayani rute penerbangan dari dan ke Malaysia. Sejak 7 September lalu, pemerintah Malaysia menutup pintu bagi WNI yang akan memasuki negaranya. Penolakan diduga akibat lonjakan kasus COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia sendiri menembus 203.342 orang
Penutupan akses tidak hanya bagi warga negara Indonesia, warga negara India dan Filipina juga ditolak masuk pemerintah Malaysia. Sejak dilarangnya WNI masuk ke negara jiran tersebut, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih melayani penerbangan baik dari dan ke Malaysia. Indonesia menurut otoritas Malaysia itu dilarang masuk, terutama untuk pencegahan COVID-19 seperti itu. Ya, untuk pertanggal 7 hingga sampai hari ini penerbangan dari dan ke Malaysia masih ada, namun memang tinggal beberapa flight saja seperti itu. Kemarin tanggal 8 September itu hanya kurang lebih 3-4 flight. Sementara itu, usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 2 DPR, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar membantah penolakan WNI di sejumlah negara bukan akibat kurang tangkap terhadap pandemi COVID-19. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan Indonesia sendiri menerapkan hal yang sama, hanya berupa himbauan, bukan larangan. Persatu, kedua saya menganggap hal yang wajar karena Indonesia pun memberlakukan hal serupa dalam kondisi pandemi ini dan tidak ada yang istimewa lah dalam hal itu, ya biasa saja. Bagi WNI yang akan berkunjung ke Malaysia dapat menahan diri hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Dari Tangerang, Banten, Hasnuraga, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Polisi selidiki tawuran remaja di pesisir Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.